Selamat pagi umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tema ibadah pada pagi hari ini membuka isolasi menjalin relasi yang akan dilayankan oleh Pendeta Yuswantori Ihwan. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada semua unsur yang melayani. Tuhan memberkati pelayanan saudara semua. Umat selama masa Raya Paskah diajak untuk ikut membantu dalam program dikupas atau donasi buku Paskah. Booth tersedia di ruang hall dan di aula depan kantin. Selama masa Raya Paskah, Panitia Paskah setiap hari akan mengirimkan quote melalui WhatsApp. Bagi umat yang ingin dikirimkan quote tersebut dapat mendaftar pada panitia di booth donasi buku Paskah. Sehubungan dengan merebaknya virus corona, kita perlu meningkatkan kewaspadaan. Oleh karena itu, kita tidak berjabat tangan sementara waktu, baik pada salam damai maupun sesudah kebaktian. Pojok kopi juga ditiadakan untuk sementara. Selanjutnya, saudara-saudara dimohon membasuh tangan dengan hand sanitizer yang disediakan sebelum memasuki ruang ibadah. Informasi selengkapnya dapat dibaca di Warta Jemaat halaman 19. Kiranya kita semua waspada tanpa menjadi panik. Tuhan menolong bangsa dan negara kita untuk mengatasi merebaknya virus ini. Untuk umat yang akan mengikuti Bina Pranikah dapat mendaftar melalui email. Untuk keterangan selanjutnya dapat dilihat di Warta Jemaat halaman 12. Pada hari ini ada HUT Komisi Perlawatan ke-60 tahun. Acara dimulai setelah usai kebaktian 2 di ruang aula lantai 4. Kami mengundang seluruh mantan pengurus dan mantan pelawat untuk hadir dalam acara tersebut. Demikianlah warta lisan. Umat Tuhan, marilah kita menundukkan hati dan pikiran kita untuk memasuki ibadah. Ya Allah, sumber kehidupan alam semesta. Ya Yesus, Sang Juru Selamat dan pengharapan dunia. Engkaulah Mesias mulia,
pemberi damai sentosa. Yesus Mesias Israel, Yesus Engkau Immanuel, Yesus harapan dunia, Juru Selamat Dikaulah. Biarlah kami mengerti bahwa telah Engkau beri damai sentosa yang penuh hanya oleh kurban-Mu. Petrus mengaku segera, Kaulah Mesias mulia. Kami menolak ujar-Mu bahwa sengsara Kau tempuh. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Umat Tuhan, saat ini kita memasuki Minggu Prapaskah ketiga. Tuhan Yesus hadir di kehidupan manusia untuk menjalankan visi Sang Bapa, yakni membawa damai dan memulihkan relasi antar manusia. Karya pendamaian itulah yang memampukan kita untuk hidup saling berdampingan tanpa ada sekat-sekat pemisah dan prasangka. Firman Tuhan di dalam Roma 5 ayat 10 sampai dengan ayat 11 berbunyi, sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Pendamaian Allah memberikan kepastian keselamatan bagi umatnya. Namun, pendamaian dari Allah harus kita hidupi dengan sungguh-sungguh dalam keseharian. Dengan berpaut pada Kristus, Sang Pembawa Damai, kiranya kita dimampukan untuk meruntuhkan sekat-sekat pemisah dan membangun relasi yang baik dengan sesama. Semakin mata dunia, kurban di salib tercela, namun kurban-Mu menembus hikmat ilahi yang kudus. Ajari kami kasih-Mu, juga memikul salib-Mu, rela bersaksi tak segan bahwa Engkaulah yang menang.
Ya Allah, kami berterima kasih atas penyertaan dan pemeliharaanmu bagi hidup kami. Ampuni kami saat perbuatan kami masih jauh dari apa yang telah Engkau teladankan, saat kami lebih memilih untuk menutup diri dan enggan peduli dengan sesama, saat kami membuat batas dan sekat pemisah dalam berelasi dengan sesama, saat kami lalai mengendalikan diri dan berujung luka pada sesama. Biarlah sentuhan kasih dalam setiap peristiwa perjumpaan denganmu mengubah hati dan pikiran kami. Amin. Kasihanilah aku yang lemah, ya Tuhan Maha Kuasa. Hapuskan semua kesalahanku, berilah anugerah. Oleh kasih dan kuasa-Mu, ku rasakan damai-Mu. Aku tak mau selalu dekat padaku, nikmat rahmat-Mu. Ini aku sadari dosaku dan segala kekuranganku. Namun kasih-Mu tetap padaku, sucikan diriku. Ku serahkan seluruh hidupku pada Tuhan yang benar. Hatiku selalu bersyukur, bergemar dan berbahagia. Dengarlah berita anugerah menurut 1 Yohanes 4 ayat 9 sampai dengan 10. Dalam inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus Anak yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus Anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Dalam Kristus engkau telah. Damai Kristus bagimu. Salam kawanku, salam kawanku, salam, salam. Damai Kristus besertamu. Salam, salam, salam kawanku, salam kawanku.
nyata karena telah wafat alihnya. Tirai terbelah, Ia hiduplah, Sang Penebus menang. Oh ajaib salibnya, oh ajaib kuasanya, manusia ditebus dan diampuni dosanya. Dalam luka-mu ada namaku, aku selamat karenanya. Maut hancurlah hidupku cerah karena kasih-Mu. Oh ajaib salibnya, oh ajaib kuasanya, manusia ditebus dan diampuni dosanya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kalau bukan karena salib-Mu, bukan karena kuasa-Mu, kami tidak bisa berada di sini pada siang hari ini. Terima kasih atas penebusan dan pengampunan Tuhan. Terima kasih bahwa kami boleh beribadah setiap hari Minggu seperti ini. Ya Tuhan, di masa-masa di tahun terakhir ini kami mengalami bahwa ibadah itu adalah sesuatu yang berharga, yang tidak selamanya bisa kami nikmati. Ada saat di mana banjir melanda dan kami sulit beribadah. Sekarang juga ada virus melanda dan mungkin banyak dari kami juga takut beribadah. Dan ada satu saat mungkin kalau kondisi memburuk kami betul-betul tidak bisa datang ke gereja dan tidak ada kebaktian. Sebabnya Tuhan, kami sungguh menyadari bahwa momen bertemu di tempat ibadah seperti ini adalah momen yang betul-betul anugerah Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, pada saat sebentar kami bersama-sama mendengar firman Tuhan, membaca Alkitab kami, kiranya Tuhan sendiri hadir dan menguatkan setiap kami. Supaya kami mendapatkan bimbingan dari Tuhan bagaimana menghadapi masa-masa sulit, krisis karena virus corona. Biarlah lewat ayat-ayat yang kami akan baca dan renungkan Tuhan, Engkau berfirman di hati kami masing-masing. Bekalilah kami dengan firman-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bacaan pertama diambil dari kitab Keluaran 17 ayat 1 sampai 7. Kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemahlah mereka di Rafidim, tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa, kata mereka, "Berikanlah air kepada kami supaya kami dapat minum." Tetapi Musa berkata kepada mereka, "Mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, 'Mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami dan ternak kami dengan kehausan?'
Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan, katanya, "Apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu." Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Berjalanlah di depan bangsa itu dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu dan dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat minum." Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Dinamailah tempat itu Masa dan Meriba, oleh karena orang Israel telah bertengkar dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, "Adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak?" Demikianlah sabda Tuhan. Pada hari ini, jika kau dengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Pada hari ini, jika kau dengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Pada hari ini, jika kau dengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Pada hari ini, jika kau dengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Mari kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bagi Dia gunung batu keselamatan kita. Marilah menghadap Dia dengan nyanyian syukur dan bersorak baginya dengan bermazmur. Pada hari ini, jika kau dengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Pada hari ini, jika kau dengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar, Raja Akbar yang mengatasi segala Allah. Bagian bumi terdalam puncak gunung-gunung, laut dan daratan kepunyaan Tuhan. Pada hari ini, jika kau dengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Pada hari ini, jika kau dengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Hai, masuklah, marilah kita sujud menyembah di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Dialah Allah dan kitalah umat gembala-Nya, dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini, jika kau dengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Pada hari ini, jika kau dengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Jangan keraskan hatimu seperti di Meriba, seperti hari di Masa di padang gurun. Pada waktu nenek moyangmu menguji aku, walau sudah melihat perbuatanku. Pada hari ini, jika kau dengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Pada hari ini, jika kau dengar suaranya, janganlah keraskan hatimu.
Sebab itu ku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk perhatianku. Pada hari ini jika kau dengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Pada hari ini jika kau dengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Bacaan kedua diambil dari surat Roma pasal 5 ayat 1 sampai 11. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian Anak-Nya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diselamatkan pasti akan diselamatkan oleh hidup-Nya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Demikianlah sabda Tuhan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 4 ayat 5 sampai 30, kita lanjutkan dengan 39 ayat 42. Injil Yohanes pasal 4 mulai ayat yang kelima. Maka sampailah Yesus ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria?" Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang-orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah, dan siapakah Dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum'? Niscaya engkau telah meminta kepadanya dan Ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba, dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, dia akan haus lagi. Tapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam hati dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan,
berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu, dan datang ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini, engkau berkata benar. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa, bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang yang disebut juga Kristus. Apabila Dia datang, Dia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah Dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Pada waktu itu datanglah murid-muridnya dan mereka heran bahwa Yesus sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan. Tapi tidak seorang pun yang berkata, apa yang kau kehendaki atau apa yang kau percakapkan dengan dia. Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ, mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu? Maka mereka pun pergi keluar kota, lalu datang kepada Yesus. Ayat 39. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya, karena perkataan perempuan itu yang bersaksi, ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah berbuat. Ketika orang-orang Samaria itu sampai pada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka, dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya, tapi bukan lagi karena yang kau katakan. Sebab kami sendiri telah mendengar dia, dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Inilah Injil Tuhan Yesus Kristus, berbahagialah Anda yang mendengar firman Tuhan dan memeliharanya. Sejak mewabahnya virus corona, kata isolasi itu menjadi kata yang penting sekali. Banyak orang harus diisolasi. 1-2 bulan lalu, saudara, ada 60 juta warga Tiongkok harus diisolasi, tinggal di rumah selama berminggu-minggu. Hal serupa juga dilakukan di Italia dan di beberapa negara lain pada hari ini. Di Jakarta, saudara, mulai besok katanya, anak-anak sekolah di seluruh DKI diliburkan, diisolasi. Karena takut kena virus atau takut menyebarkan virus. Di gereja kita juga menerapkan isolasi dalam porsi ringan. Dosisnya ringan. Tidak bersalam-salaman. Apalagi cepika-cepiki. Kita menghindari kontak fisik. Dan memang saudara, di musim virus corona seperti ini kita disarankan untuk mengisolasi diri. Dan prinsipnya sederhana, jangan sentuh siapa-siapa, jangan sentuh apa-apa. Itu isolasi, saudara. Nah, isolasi ini bisa berkembang kalau misalnya minggu depan kondisinya semakin parah, mungkin kita harus lebih ketat lagi mengisolasi diri. Bahkan ada gereja yang sampai nggak ada kebaktian, saudara,
karena harus diisolasi orang-orang itu supaya tidak ketularan. Saudara, isolasi itu terjadi ketika kita membangun batas, membangun tembok antara saya dengan mereka. Isolasi itu baik atau buruk, saudara? Tergantung ya. Kalau kita mengisolasi diri untuk menangkal wabah virus corona, itu isolasi yang baik. Isolasi membuat kita jadi aman, jadi terlindung. Tembok pembatas yang kita bangun membuat kita tidak bisa ditulari virus dan juga tidak bisa menularkan virus. Isolasi membuat kita tidak bisa diganggu orang dan juga tidak mengganggu orang. Tapi isolasi itu bisa menjadi hal yang buruk, saudara. Kalau kita mengisolasi diri dari orang lain bukan karena virus, tapi karena memang kita nggak suka bergaul dengan orang-orang tertentu, dengan kelompok tertentu. Mungkin karena dia beda agama, karena dia beda suku, beda kelas, lalu kita mengisolasi diri dari dia. Nah, isolasi diri semacam ini, saudara, yang membuat kita menjadi manusia yang cuek sama orang lain, dan membuat kita juga menjadi orang yang picik, seperti katak dalam tempurung. Kita hidup cuma dengan kelompok kita sendiri, merasa benar sendiri, dan tidak bisa memahami orang lain, apalagi merangkul mereka. Nah, saudara, isolasi semacam itulah yang terjadi di zaman Yesus antara dua kelompok, yaitu orang Yahudi dengan orang Samaria. Orang Yahudi nggak mau bergaul dengan orang Samaria. Mereka sama-sama menghindar, sama-sama mengisolasi diri. Nggak mau kontak satu dengan yang lain. Kenapa, saudara, terjadinya isolasi itu? Ada 3 alasan, saudara. Yang pertama, kenapa isolasi? Karena mereka berbeda keyakinan. Orang Yahudi mengakui seluruh kitab Perjanjian Lama itu adalah firman Allah. Sedangkan orang Samaria mengatakan yang firman Tuhan itu cuma 5 kitab pertama di Alkitab, yaitu kitab Taurat, hukum Musa. Orang Yahudi menganggap bait Allah, tempat Allah bertahta atau kiblat itu di Yerusalem. Maka dibangunlah bait Allah di Yerusalem. Sampai hari ini kalau orang Yahudi berdoa di seluruh dunia, dia harus menghadap ke kiblat. Kiblatnya itu bait Allah Yerusalem. Sedangkan orang Samaria mengatakan itu keliru. Kiblat yang benar, pusat Allah bertahta itu bukan di Yerusalem, tapi di Bukit Gerisim atau di Gunung Gerisim. Maka di Bukit Gerisim itu mereka bangun juga bait Allah. Beda keyakinan, saudara. Yang kedua, kenapa ada isolasi? Karena mereka memang berbeda ras. Dulu memang orang Samaria itu berasal dari keturunan Yahudi. Tapi orang-orang Samaria ini menikah dengan orang non-Yahudi, dengan orang Persia misalnya. Sehingga keturunannya itu tidak murni lagi Yahudi sejati. Udah blaster, saudara. Nah, orang Israel menganggap, orang Yahudi menganggap kalau dia keturunannya sudah tidak murni lagi orang Yahudi, maka dia bukan lagi umat Tuhan, bukan lagi umat pilihan. Bahkan itu orang-orang yang cemar. Ngapain dideketin? Yang ketiga, ada luka batin masa lalu. Relasi antara orang Yahudi dan Samaria itu penuh dengan sejarah konflik, saudara. Puncaknya terjadi ketika orang Yahudi membuat kerusuhan di provinsi tempat tinggalnya orang Samaria. Mereka bakar bait suci yang di Bukit Gerisim itu, saudara. Apa alasannya? Itu bukan bait suci, itu tempat penyembahan berhala itu. Dibakar, saudara. Ya, tentu saja orang-orang Samaria tidak terima. Luka-luka batin ini diceritakan dari orang tua ke anak, dari anak ke cucu terus, sehingga muncullah kebencian dari dua kelompok ini yang tidak selesai-selesai. Saudara, apa akibat dari isolasi ini, saudara? Kedua kelompok ini saling menghindar, padahal mereka itu satu negara dan hidup bersama. Coba ya saya ajak saudara geografi sebentar, saudara ya. Ini peta Israel zaman dulu nih, saudara, di zaman Yesus. Di mana orang Yahudi tinggal dan di mana orang Samaria tinggal? Orang Yahudi kebanyakan tinggal di 2 provinsi besar. Ini, saudara, provinsi Yudea, provinsi Galilea. Itu orang Yahudi semua. Nah, orang Samaria tinggal di mana, saudara? Di tengah-tengahnya, di provinsi itu, provinsi Samaria. Nah, Anda bayangkan kalau mereka musuhan, saudara. Kalau ada orang Yahudi yang tinggal di Yudea, lalu saudara-saudaranya kerabatnya tinggal di Galilea. Lalu satu hari saudara mau mengunjungi saudara-saudara di Galilea. Misalnya saudara tinggal di Yerusalem, saudara mau ke sini nih, saudara. Dari Yerusalem mau ke Nazaret. Gimana caranya, saudara? Rute yang paling cepat tuh gimana, saudara? Lewat mana? Lewat Samaria kan? Ya lurus aja, lurus jalan gitu, saudara.
Mereka nggak mau. Apa yang mereka lakukan, saudara? Kalau orang Yahudi mau dari Yerusalem ke Nazaret, apa yang mereka lakukan? Ini rutenya, saudara. Mereka nggak mau lewat di situ, saudara. Muter jauh, padahal itu dekat Sungai Yordan dan itu medannya susah sekali. Dan butuh berhari-hari lebih panjang kalau lewat situ muter. Tapi mereka lebih rela muter daripada ketemuan sama orang Samaria, saudara. Pokoknya amit-amit deh ketemu sama lu, gitu, saudara. Biarin repot dikit nggak masalah. Itu saking bencinya tuh, saudara. Nah, satu hari dalam cerita kita di Injil, saudara, diceritakan Yesus dengan para murid pengen pergi dari Yudea ke Galilea. Lalu Yesus mengajak murid-muridnya pergi lewat rute yang mana, saudara? Lewat rute Samaria. Dan ini betul-betul mengejutkan bagi para murid. Bukan cuma itu, saudara, tapi di tengah perjalanan di Sikar katanya, mereka berhenti karena Yesus rada capek, di pinggir sumur Yesus berhenti, lalu ada perempuan Samaria lewat, diajak ngobrol, saudara. Tidak heran, sampai di ayat 27 dikatakan para murid itu heran waktu Yesus berbicara dengan seorang perempuan Samaria. Ini benar-benar di luar batas kewajaran. Kok mau gitu loh, kontak-kontak sama orang Samaria. Yesus itu kan seorang laki-laki, seorang Yahudi, seorang tokoh agama. Nggak pantas lah ngomong dengan seorang perempuan, orang Samaria yang beda keyakinan, bukan umat pilihan. Apalagi moralitasnya diragukan. Bukankah kepada Yesus si perempuan itu mengaku dia sudah punya berapa suami, saudara? 5. Itu mantannya loh, saudara. 5 itu mantan. Jadi katanya sekarang itu dia hidup lagi dengan seorang yang bukan suaminya. Lah orang seperti ini kok hina, berdosa, kok diajak ngobrol? Para murid heran, saudara. Geleng-geleng kepala mungkin. Tapi Yesus sengaja melakukan hal ini, kenapa, saudara? Karena Yesus ingin mengajarkan satu hal penting kepada mereka, yaitu apa, saudara? Bahwa di mata Yesus, setiap orang berharga. Di mata Yesus tidak ada orang yang lebih mulia, tidak ada orang yang lebih hina. Semua sama-sama orang berdosa yang perlu dirangkul, dipulihkan, dan diselamatkan. Yesus tidak mempersoalkan latar belakang perempuan itu. Apa agamanya, keturunan siapa dia, bagaimana hidup pernikahannya di masa lalu. Yang Yesus lihat cuma satu, bahwa perempuan ini membutuhkan sesuatu. Dia mengalami kekeringan rohani. Hidupnya kacau, rumah tangganya kacau. Gonta-ganti suami ternyata tidak membuat hidupnya menjadi lebih puas dan lebih bahagia, tapi lebih sengsara. Yesus lihat dari kedalaman hati itu, ini perempuan membutuhkan siraman rohani. Dia butuh air hidup. Dan Yesus adalah air hidup yang bisa memberikan kelegaan. Itu sebabnya Yesus membuka isolasi dan menjalin relasi. Alih-alih mempertahankan isolasi, Yesus mendobrak isolasi dan mencoba menjalin relasi. Apa hasilnya, saudara? Hidup perempuan Samaria itu diubahkan. Dia menjadi percaya kepada Yesus dan bukan cuma itu. Dia pergi kembali ke kampungnya, dia bersaksi pada orang-orang lain tentang siapa Yesus. Sehingga kemudian banyak orang menjadi berbondong-bondong ikut Yesus. Dan bukan cuma itu. Lihat di ayat 40 dikatakan. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka. Dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Yang diundang siapa, saudara? Bukan cuma Yesus, tapi juga para muridnya. Anda bayangkan betapa luar biasanya. Orang-orang Samaria yang dulunya anti banget, sebel banget dengan orang-orang Yahudi. Sekarang terbuka, minta supaya mereka nginep di situ beberapa hari. Tembok pemisah antara Yahudi dan Samaria betul-betul rontok. Muncullah perdamaian, kesatuan, cinta kasih yang melewati batas agama, batas suku, dan batas gender. Bukankah indah sekali hidup ini, saudara? Kalau kita berhasil membuka isolasi dan menjalin relasi dengan siapa saja. Indah sekali, saudara. Saudara, hari ini kita bersama masyarakat lain, bersama umat beragama lain di Indonesia dan di seluruh dunia, menghadapi sebuah krisis bersama. Sebuah masalah bersama. Kita sedang melawan virus corona. Dan virus corona itu kalau menyerang, nggak memandang agama, saudara. Nggak bisa dibilang yang Kristen pasti dihindari,
Yang orang beriman pasti nggak kena, yang kena tuh orang-orang berdosa. Enggak loh saudara. Pendeta aja kena kok virus corona, saudara. Nah, virus corona juga tidak memandang dia tuh menteri atau orang biasa. Kena mah kena aja, saudara. Kita tuh sedang mengalami masalah bersama. Dan kita hidup di perahu yang sama. Bagaimana kita mengatasinya? Penting untuk menjalin relasi pada saat kita menghadapi krisis bersama. Kira-kira seminggu yang lalu saya pengen beli hand sanitizer ukuran kecil, udah hampir habis soalnya. Yang 100 ml itu loh saudara, supaya bisa dibawa kemana-mana. Saya cari di apotek-apotek terdekat, habis saudara. Saya masuk ke mall, saya coba di beberapa gerai toko obat, habis juga. Terus sampai jauh gitu, sampai akhirnya ada satu toko saudara punya, walaupun cuma boleh beli maksimal 2. Aduh saya bersyukur banget masih ada, saudara. Saya ambil 2, saya bayar di kasir, saudara. Kemudian saya mau pergi, dan saya baru sadar itu yang 2 itu stok terakhir, saudara. Nah sesudah saya tuh di belakang tuh ada seseorang datang gitu, ibu-ibu kalau nggak salah. Dia nyari juga, saudara. Terus ini udah habis ya, kata si ibu ini kan nggak ada tuh, saudara. Si mbaknya bilang, iya bu, nih pas udah habis nih, nanti coba datang lagi kita ambil lagi stoknya. Terus wajahnya kecewa banget gitu, saudara. Saya lagi mikir, ini ibu juga sama kayak saya kan? Mungkin dia udah nyari-nyari juga dari kemana-mana gitu loh. Terus saya pikir, apa adil kalau saya bawa 2, dia nggak bawa apa-apa pulangnya, saudara. Kan kita mengalami masalah yang sama kan? Dia juga udah capek loh nyariin gitu. Akhirnya saya bilang, udah bu ini saya punya nih, ini saya ibu 1, saya 1 deh gitu. Saya bukan sok dermawan, enggak saudara. Tapi saya mikir gini, kalau saya nggak kena virus, karena saya proteksi gitu, tapi dia kena virus, saudara, kan dia bisa menularkan kemana-mana. Kita ini hidup bersama-sama, bukan cuma kita yang perlu sehat, orang lain juga perlu sehat, saudara. Kalau kita cuma ngurusin diri kita sendiri, kita borong semua barang, apa yang terjadi, saudara? Orang-orang kemudian menjadi panik. Dan kalau masyarakat semua menjadi panik, akan ada masalah yang lebih besar di negeri kita ini. Kalau kita masing-masing egois menghadapi krisis. Saudara, kita perlu menghadapi krisis dengan menjalin relasi. Bukan cuma mikirin kita, tapi mikirin orang lain juga. Seorang teman saya baru saja pulang dari luar negeri, kemudian dia mengatakan, saya mau mengkarantina diri saya sendiri. 14 hari saya nggak mau keluar-keluar, karena saya agak demam. Saya bilang, emang kamu yakin kamu kena virus corona? Enggak sih, enggak ada sesak napas, enggak, cuman agak pusing-pusing gitu aja. Tapi aku lebih baik ketularan daripada aku nularin orang lain. Kan hebat kan saudara? Tuh baru Kristen namanya saudara. Iya dong, kita ketularan oke lah, tapi jangan nularin orang lain saudara. Pikirin juga orang lain. Ya kalau Anda merasa sakit, udah tinggal di rumah lah. Daripada kita menularkan orang lain. Itu namanya kita memikirkan orang bersama. Saudara, kita mesti menjalin relasi bersama di tengah-tengah krisis. Nah, saudara, bacaan pertama kita menceritakan bagaimana orang Israel satu hari menghadapi sebuah krisis nasional. Krisisnya itu bukan krisis virus corona, tapi krisis kekurangan air. Mereka berkemah di padang gurun dan tiba-tiba nggak ada air sama sekali, saudara. 1-2 jam kehausan masih belum ada yang komplain. Tapi begitu krisis itu berlanjut, 10 jam, 12 jam, 1 harian tidak ada air, wah orang mulai panik, saudara, orang mulai gelisah. Dan mereka kehausan, saudara. Nah kalau udah mulai panik itu orang biasanya udah nggak mikir panjang deh, saudara. Ya apa aja dimarah-marahin. Nah, kalau ribuan orang itu kemudian mendatangi Musa, mereka meminta Musa bertanggung jawab sebagai pemimpin. Mereka bersungut-sungut dan mengatakan, berikan air kepada kami supaya kami dapat minum. Mereka lupa bahwa Musa itu juga sama-sama lagi kehausan. Bahwa Musa juga sama-sama manusia seperti mereka yang tidak bisa menurunkan air dari langit. Di dalam krisis bukannya mereka bersatu, menjalin relasi dan saling menolong, mereka malah saling menyalahkan. Dan itu tidak membuat situasi lebih baik, itu membuat situasi tambah parah. Sesudah mereka capek marah-marah kepada Musa, mulailah mereka marah kepada Tuhan. Mereka berkata apa, saudara? Adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Tuhan itu kemana sih? Dimarahin Tuhan, saudara. Untunglah Tuhan kemudian segera bertindak,
Dikirimnyalah air dari balik sebuah gunung batu dan krisis itu akhirnya berlalu. Tapi menimbulkan luka, saudara. Rusaklah relasi antara umat Israel dengan Musa. Rusaklah relasi orang Israel dengan Tuhan. Sehingga di dalam Mazmur tadi dikatakan apa, saudara? Tuhan marah dan mengatakan, kalian semua tidak akan masuk ke dalam negeri perjanjian. Jadi semua orang itu akan sudah mati dulu, anak-anaknya yang boleh masuk ke negeri perjanjian. Kalian tidak. Ya, terjadi luka, saudara. Nah, saudara, bagaimana sikap kita sebagai Kristen pada waktu kita bersama dengan penduduk dunia dan penduduk Jakarta menghadapi krisis bersama, menghadapi wabah corona. Kita bisa memilih yang pertama, panik dan bersungut-sungut, saling menyalahkan, seperti orang Israel di padang gurun. Yang kedua, kita bisa memilih cuek terhadap orang lain. Yang penting gue selamat. Itu sama seperti sikap orang Yahudi yang cuek dengan orang Samaria. Yang penting aku dan keluargaku aman. Atau yang ketiga, kita mau belajar di tengah krisis ini seperti Yesus. Punya hati yang peka dan peduli pada kebutuhan orang lain. Ada orang Samaria butuh air hidup, diberi air hidup. Ada teman-teman kita mengalami krisis sama seperti kita. Kita belajar bagaimana menolong orang sekalipun kita juga sedang mengalami krisis. Supaya lewat krisis itu justru kita dipersatukan dan relasi kita dikuatkan. Saudara masih ingat nggak bulan Agustus yang lalu itu ada gempa bumi kan? Masih ingat saudara? Gempa gitu malam-malam. Saya lagi cuci piring itu di apartemen saudara. Bruk tiba-tiba, wah panik. Terus keluar gitu, saya keluar lewat tangga darurat. Sampai di situ tetangga-tetangga juga udah pada keluar semua saudara. Wah rame-rame kita turun ke bawah dengan suasana mencekam gitu saudara. Udah, wah takut gitu saudara. Sampai di bawah lansia, anak-anak semua. Kita semua ke lapangan, saudara. Begitu sampai di lapangan, semua menarik napas panjang, saudara. Lega, nggak ada yang kenapa-napa. Tapi sesudah itu kita nggak boleh masuk langsung, kan? Karena harus nungguin petugas yang mengecek gedung itu aman apa enggak. Jadi 30 menit itu kita mesti semua ada di lapangan, saudara. Sempat saya foto nih. Apa yang terjadi ketika kami ngumpul di lapangan, saudara? Jadi pada kenalan. Itu sebelumnya, saudara, sebelum ada gempa bumi itu, kita cuek satu dengan yang lain. Nggak tahu tetangga ini siapa, itu siapa, saudara. Tapi begitu 30 menit habis gempa, saudara, pada kenalan. Itu pertama kalinya saya bisa melihat penghuni-penghuni kompleks itu lengkap, saudara. Terus pada nanya, dia, nama kamu siapa, kamu tinggal di unit berapa, lalu masing-masing mulai menceritakan pengalamannya ketika gempa itu terjadi. Ujung-ujungnya, kita jadi janjian bikin grup WA, saudara. Bikin grup WA penghuni apartemen supaya katanya kalau ada apa-apa kita bisa saling kontak, kita bisa saling bantu. Sampai sekarang itu WA jalan, saudara. Jadi kalau ada yang ketinggalan kunci, ini WA, tolong dong bantuin, gini-gini gitu, saudara. Ya, tolong bantu ini, tolong bantu itu. Ternyata krisis itu ada gunanya loh, saudara. Saya pikir-pikir. Lewat krisis gempa bumi itu kita dipersatukan, kita diakrabkan. Kita disadarkan bahwa kita ini mesti kerjasama, kita harus menjalin relasi dan membuka isolasi. Dalam gempa kita bersaudara. Mudah-mudahan kali ini juga dalam krisis corona kita bersaudara. Amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama dengan gereja di masa lalu, masa kini dan masa datang, mari kita ikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan menaikkan doa-doa syafaat. Sesudah satu doa dinaikkan, kita akan mengucapkan, ya Allah sumber pengharapan, dengarkanlah doa kami. Mari kita ucapkan, ya Allah sumber pengharapan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu di masa krisis ketika orang-orang panik, khawatir, resah akan virus corona. Tolonglah masyarakat kami, tenangkan mereka, berikan kecerdasan dan hikmat, supaya di saat-saat seperti ini tidak mereka menjadi egois, tapi saling menolong, saling bersatu, saling berbagi, supaya kami bisa mengatasi masalah ini bersama-sama. Dan tolong kami sebagai umat Tuhan untuk memberikan teladan yang benar. Kami khawatir, kami membutuhkan ini dan itu, tapi tolonglah kami supaya ingat orang lain juga. Ya Allah sumber pengharapan. Tuhan, kami berdoa untuk pemerintah yang sedang berupaya untuk mengatasi wabah ini meluas kemana-mana. Pemerintah penuh dengan kelemahan, tidak sempurna. Biarlah di tengah-tengah itu Tuhan, Engkau menolong mereka untuk semakin waspada, semakin berhati-hati, supaya ke depan ini Tuhan jumlah yang terkena virus tidak berkurang. Kami berdoa juga untuk sekolah-sekolah yang diliburkan, untuk pertemuan-pertemuan yang dibatalkan, untuk para bisnismen yang merugi karena ekonomi yang terpuruk gara-gara virus ini. Tolonglah Tuhan semua orang yang mengalami dampak negatif ini, supaya mereka tidak putus asa menghadapi hidup, supaya mereka diberi ketegaran menghadapi masa-masa yang sulit ini. Ya Allah, sumber pengharapan. Kami berdoa bagi anak-anak kami yang mungkin harus banyak di rumah. Tolonglah mereka Tuhan di masa-masa harus diisolasi, supaya mereka tidak kehilangan semangat, supaya justru saat-saat ini mungkin menjadi momen di mana kami bisa semakin mendekatkan diri sebagai keluarga. Kami berdoa bagi gereja Tuhan di dalam upaya untuk terus memikirkan apa yang terbaik yang harus dilakukan. Berilah hikmat kepada setiap pemimpin gereja, setiap penatua, pendeta, untuk terus mawas diri dan melihat apa yang sebaiknya kami lakukan di dalam perkembangan kasus-kasus corona ini. Ya Allah, sumber pengharapan. Kami berdoa bagi mereka yang sedang sakit, mereka yang sekarang ini juga sudah memasuki usia lansia yang sangat rentan untuk terkena dengan virus ini. Tuhan, tolonglah mereka. Kami berdoa secara khusus untuk para pelawat yang hari ini merayakan ulang tahun pelayanan mereka. Tuhan, tolonglah para pelawat kami supaya Engkau berikan kesehatan, supaya mereka tetap bisa melayani Tuhan di tengah-tengah masa yang sulit ini, karena mereka harus menghadapi banyak orang. Kami juga teringat akan Panti Werdahana yang juga merayakan ulang tahun. Tuhan, terima kasih kami boleh menemukan tempat di mana para lansia boleh saling berbagi di masa lanjut usia mereka. Tolonglah Tuhan, mereka juga kelompok yang rentan akan sakit penyakit, Engkau jaga mereka, juga para pengurusnya dan orang-orang yang merawat mereka. Ya Allah, sumber pengharapan.
Sempurnakan doa kami Tuhan dengan doa seperti yang Tuhan Yesus pernah ajarkan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi dan sorga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-Lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dengan penuh rasa syukur atas karya pendamaian Allah kepada umat-Nya, marilah kita memberikan persembahan seraya mengingat firman Tuhan di dalam Kolose 3 ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Umat dipersilahkan untuk berdiri. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, tetapi Engkau juga yang selalu bersama kami. Kami bersyukur atas segala pemeliharaan Tuhan. Saat ini kami membawa persembahan yang adalah berasal dari Engkau. Kiranya Tuhan berkenan menguduskannya persembahan ini dan menjadikan alat bagi pelebaran kerajaan-Mu di muka bumi ini. Engkau pun memberikan hikmat kepada majelis jemaat dalam mengelolanya, sehingga melaluinya nama-Mu dipermuliakan. Di dalam nama Kristus Sang Kepala Gereja kami berdoa dan bersyukur. Amin. Hari semesta
Saudara, seminggu yang baru terbentang di depan kita, minggu yang sulit, minggu di mana orang panik. Mari kita sebagai orang percaya, kita membawa kasih dan perdamaian Kristus. Kita bekerja sama, kita saling menolong, supaya kita bisa menghadapi krisis ini bersama-sama. Tuhan dimuliakan dan relasi kita dikuatkan. Hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat-Nya. Cinta kasih Allah yang melampaui segala akal dari Bapa, Kristus dan Roh Kudus, kiranya memberi engkau damai sejati, memampukanmu hidup bersehati di tengah masyarakat, menolong engkau untuk membangun relasi tanpa batas dan sekat, kini dan selamanya.